Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari kita yang minggu lalu. Topik hari ini mau kita bahas yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. A. Perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. 1. Perbedaan pada bagian akar. A. Tumbuhan monokotil. Yang pertama, tidak memiliki kambium. Yang kedua, batas ujung akar dan kaliptra terlihat jelas. Yang ketiga, perisikal terdiri dari beberapa sel dan membentuk akar lateral. Yang keempat, floem dan juga xilem terletak berselingan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan yang terakhir, intinya besar dan memiliki empulur yang berkembang dengan baik. B. Pada tumbuhan dikotil. Yang pertama, tidak ada empulur. Yang kedua, floem berada di bagian luar xilem karena dibatasi oleh kambium, dan xilem terletak di bagian tengah akar. Yang ketiga, pada pembuluh xilem memiliki dinding yang tebal, sedikit serat, tetapi memiliki parenkim yang banyak. Yang keempat, perisikal terdiri dari selapis sel. Baru yang terakhir, batas kaliptra dan ujung akar tidak terlihat jelas. Berikut ini ada saya berikan gambar perbedaan akar dikotil dan monokotil. Sebelah kiri akar dikotil, sebelah kanan akar monokotil. Di bagian akar dikotil dapat terlihat jelas pemisah antara xilem dengan floem karena memiliki yang namanya kambium. Sedangkan pada akar monokotil, karena tidak memiliki kambium, otomatis xilem dan floemnya itu letaknya berselang-seling atau tersebar. 2. Perbedaan bagian batang. Yang A pada tumbuhan monokotil, biasanya tidak ditemui pertumbuhan sekunder. Yang kedua, tidak ditemui rambut di bagian epidermis. Yang ketiga, berkas pengangkut terlindungi oleh selubung berkas pengangkut. Yang keempat, tidak ada parenkim floem. Yang kelima, lapisan di bawah epidermis atau hipodermis umumnya berupa sklerenkim. Dan yang terakhir, ukuran berkas pengangkut berbeda-beda. B. Tumbuhan dikotil. 1. Tidak ada rongga di berkas pengangkut. Selanjutnya, tidak ada selubung berkas pengangkut. Terdapat parenkim floem. Pertumbuhan sekunder disebabkan terbentuknya meristem lateral. Ukuran berkas pengangkut itu seragam. Jaringan epidermis lapis tunggal dengan kultikultura yang tebal. Terdapat juga rambut di epidermis atau yang disebut dengan multicellular hairs. Hipodermis biasanya berupa kolenkim. Pembuluh xilem ukurannya kecil, seratnya banyak tetapi parenkim sedikit. Dan yang terakhir, pertumbuhan xilem membentuk lingkaran tahunan yang umumnya digunakan untuk mengetahui usia dari tumbuhan dikotil. Berikut ini ada saya sertakan gambar struktur anatomi batang dikotil dan batang monokotil. Ya, hampir sama dengan pada bagian akar tadi. Batang dikotilnya dapat terlihat dengan jelas, yaitu kambium sebagai pemisah antara xilem dan floem. Lalu ada pada batang monokotil karena tidak ada punya kambium, otomatis xilem dan floem letaknya berselang-seling dan tersebar. Yang ketiga, kita akan bahas perbedaan pada bagian daun. A pada tumbuhan monokotil. Yang pertama memiliki sel kipas atau biasa disebut dengan bulliform cells atau motor di epidermis atas yang berfungsi untuk membuka dan menutup daun, dan biasanya daunnya menggulung. Yang kedua, selubung berkas pengangkut terbentuk dari sklerenkim. Yang ketiga, isobilateral, artinya bagian atas dan bagian bawah daun itu biasanya morfologinya sama. Ya. Baru yang keempat, pembuluh xilem tersusun dari 2 metaxilem dan 2 protoxilem. Dan yang terakhir, stomata terletak di epidermis atas dan bagian bawah atau biasa disebut dengan ampistomatic. B pada tumbuhan dikotil. Yang pertama, pembuluh xilem banyak tersusun dari metaxilem dan protoxilem. Yang kedua, stomata hanya ditemui di epidermis bagian bawah atau hipostomatic. Dan yang ketiga, dorsiventral, artinya bagian bawah dan bagian daun itu secara morfologi tidak sama. Yang keempat, jaringan mesofil dibedakan menjadi jaringan palisade dan jaringan parenkim spons.
Dan yang terakhir, selubung berkas pengangkut terbentuk dari kolenkim. Berikut ini ada saya sertakan gambar struktur daun monokotil dan dikotil. Ya, ini monokotil yang sebelah kiri itu dalam kehidupan nyata, contohnya itu adalah padi ya. Baru yang sebelah kanan itu adalah gambar sirih yang dikotilnya. Nah, kalau secara sketsa bisa kita lihat yang sebelah kanan lagi. Itu yang di bagian kiri itu adalah ciri dari daun dikotil. Bentuk daunnya adalah menyirip dan menjari. Sedangkan yang paling kanan itu bentuk daun monokotil. Bentuk daunnya melengkung dan sejajar. Selanjutnya kita akan bahas sifat totipotensi dan kultur jaringan yang biasa kita lakukan pada tumbuhan. Totipotensi dan kultur jaringan. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, berdasarkan sifat totipotensi itulah satu bagian tanaman dapat diklon menjadi tanaman identik secara genetik. Nah, usaha untuk memperoleh suatu individu baru dari satu sel atau jaringan dikenal sebagai kultur jaringan. Jadi, kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti jaringan akar, batang, daun, dan mata tunas, kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis kultur jaringan. Yang pertama, meristem culture, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan yang masih muda atau bersifat meristem, embrional. Yang kedua, pollen, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga, protoplast culture, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat, chloroplast culture, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas yang baru. Yang kelima, somatic cross atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat yang baru. Selanjutnya kita akan bahas tahapan-tahapan dari teknik kultur jaringan. Yang pertama, pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, hormon, juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Yang kedua, inisiasi adalah pengambilan eksplan atau inokulum dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas atau biasanya jaringan dewasa yang mengandung jaringan meristem. Ya, biasanya itu pada ujung akar, ujung batang, ujung daun. Yang ketiga, prosesnya atau tekniknya adalah sterilisasi. Sterilisasi harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dengan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Yang keempat, multiplikasi merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Yang kelima, pengakaran merupakan fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik karena sudah keluar akarnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu aklimatisasi, merupakan kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke kultur pot. Maksudnya kita pindahkan ke media tanam, biasanya yang sudah berupa tanah, karena sudah keluar akar dan sudah menjadi individu baru yang siap untuk ditanam di media baru. Nah, di sini ada saya sertakan bagaimana proses ya secara sketsa yang namanya kultur jaringan. Jadi yang pertama itu kita lihat ada tanaman induk atau tanaman dewasa. Kita ambil eksplan bisa dari ujung akar atau ujung batang atau ujung daun, oke? Kita potong eksplan ini ya. Kita potong yang mau kita kultur jaringan ini kira-kira 2 sampai 3 cm. Misalnya kita ambil 3 sampel, kita potongnya jadi 3 bagian. Lalu kita taruh di media yang sudah sterilisasi eksplannya dengan alkohol dan NaOCl ya kan. Nah,
Nah, medianya ini apa kita gunakan? Nah, biasanya menggunakan media agar. Contohnya ada gambar di samping sebelah kanan yang seperti agar-agar yang kita makan, tapi ini bukan tempat dimakan, tapi ya biasanya digunakan untuk kultur jaringan. Dan media agar ini biasanya sudah ditambahkan zat-zat lain seperti mineral, hormon, gula yang disesuaikan dengan seperti pH-nya tanah. Oke, lalu akan kita tanam, kita tunggu perkembangbiakannya. Nah, setelah berapa waktu ternyata mulai keluar namanya akarnya. Nah, saat akar keluar, semakin bertumbuh lagi tunas-tunas yang baru, barulah kita aklimatisasi atau kita pindahkan ke media tanam yang sesungguhnya. Ya. Nah, contoh yang di sebelah kanan ini yang ada di dalam media steril ini, nah kita tengok kan sudah berkembang dengan sangat baik kan tanamannya. Nah, tanaman yang udah berkembang dengan sangat baik, udah keluar akarnya, inilah yang bisa kita pindahkan langsung ke media tanam yang sesungguhnya. Kalau begitu, apa sih keuntungan dari teknik kultur jaringan? Kenapa banyak sekarang ini kita menggunakan teknik kultur jaringan? Ya, ada 7 manfaat atau keuntungan teknik kultur jaringan. Yang pertama, dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas. Tadi bisa kita lihat kan, yang gambar sebelumnya ini, ya, bahwa tanaman itu bisa tumbuh banyak dalam media kultur jaringan itu. Ya, nanti kita tinggal memindahkan, udah jadi anakan yang sangat banyak gitu. Ya. Yang ketiga, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin karena tempatnya steril, disterilkan ya dengan alkohol, bahkan beberapa peralatan disterilkan dengan menggunakan autoclave ya. Yang keempat, bibit yang dihasilkan biasanya seragam karena kita akan usahakan serupa dengan induk, serupa dengan induk dan seragam. Yang kelima, bibit akan lebih cepat pertumbuhannya. Yang keenam, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Karena apa? Karena waktu menggunakan teknik kultur jaringan ini, kita berada di suatu laminar flow atau ruangan yang spesial hanya untuk memproses media tanam kultur jaringan. Yang ketujuh, dengan waktu yang singkat, bisa mendapatkan dan menghasilkan bibit yang jumlahnya sangat banyak. Baiklah anak-anak, itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai pembelajaran dari kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa di pertemuan dari kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.